Salam jumpa para pecinta kimia. Berikut ini saya akan memaparkan bahan ajar kimia kelas 11 MIPA, materi sistem koloid bagian yang ketiga, yaitu mengenai pembuatan koloid. Jangan lupa like dan subscribe dan share ke teman-temanmu yang membutuhkan. Semoga bermanfaat untuk meningkatkan prestasi kalian dalam Berikut adalah cara pembuatan sistem koloid. Koloid dibuat dengan dua metode. Yang pertama adalah kondensasi, yang kedua adalah dispersi. Baiklah, kita akan mulai dari yang pertama, pembuatan koloid dengan metode kondensasi. Kondensasi merupakan cara memperoleh koloid dengan jalan memperbesar ukuran partikel larutan sejati, di mana spesies molekul atau ion bergabung membentuk partikel koloid. Pembuatan koloid dengan cara ini dapat dilakukan dua macam cara, yaitu secara kimia dan fisika. Yang pertama adalah secara kimia. Pembuatan partikel koloid dari partikel larutan sejati melalui reaksi kimia meliputi A. Reaksi hidrolisis. Reaksi hidrolisis merupakan reaksi yang terjadi antara suatu spesies dengan air. Contoh reaksi pembentukan sol FeOH3. Reaksinya sebagai berikut. FeCl3 ditambah dengan 3H2O akan menjadi FeOH3 ditambah 3HCl. B. Reaksi substitusi. Contoh pembuatan sol AgCl. AgNO3 ditambah NaCl akan menghasilkan AgCl ditambah NaNO3. Pembuatan sol belerang. Na2S2O3 tambah 2HCl akan menjadi S ditambah 2NaCl tambah H2SO3. C. Reaksi redoks merupakan reaksi kimia yang diikuti dengan perubahan bilangan oksidasi. Contoh, pembuatan sol belerang, 2H2S tambah SO2 akan menjadi 3S tambah 2H2O. 2. Pembuatan dengan cara fisika adalah pembuatan partikel koloid dengan cara mengkondensasikan partikel melalui A. Penggantian pelarut, misalnya pembuatan sol belerang, pembuatan gel kalsium asetat, pembuatan sol damar. B. Pengembunan uap, misalnya pada sol raksa Hg dibuat dengan cara menguapkan raksa. Setelah itu, uap raksa dialirkan melalui air dingin hingga akhirnya diperoleh sol raksa. B. Cara dispersi. Cara ini, partikel koloid diperoleh dengan cara memperkecil ukuran partikel dari suspensi kasar menjadi partikel berukuran koloid. Pembuatan koloid dengan cara dispersi dapat dilakukan melalui beberapa metode, yaitu cara mekanik, cara peptisasi, cara Buser-Bredig, homogenisasi, dan dispersi dalam gas. Baiklah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah pembuatan koloid dengan cara mekanik. Zat-zat yang berukuran besar dapat direduksi menjadi partikel berukuran koloid melalui penggilingan, pengadukan, penumbukan, dan penggerusan. Contohnya, penggilingan kacang kedelai pada pembuatan tahu dan kecap. Pembuatan sol belerang dengan menggerus serbuk belerang bersama zat inert seperti gula pasir, kemudian mencampur dengan air. Industri makanan yaitu pada pembuatan es krim, jus buah, selai, dan lainnya. Industri kimia yaitu pada pembuatan cat, zat pewarna, pasta gigi, dan deterjen. B. Pembuatan koloid dengan cara peptisasi.
Cara peptisasi adalah cara pembuatan koloid dari butir-butir kasar atau dari suatu endapan dengan bantuan suatu zat pemecah atau zat pemeptisasi. Zat pemeptisasi akan memecahkan butir-butir kasar menjadi butir-butir koloid. Istilah peptisasi dihubungkan dengan istilah peptonisasi, yaitu proses pemecahan protein polipeptida dengan menggunakan enzim pepsin sebagai katalisatornya. Contoh, agar-agar dipeptisasi oleh air, nitroselulosa oleh aseton, karet oleh bensin, dan lain-lain. Endapan nikel sulfida dipeptisasi oleh H2S dan endapan AlOH3 oleh AlCl3. C. Pembuatan koloid dengan busur listrik Bredig. Cara ini digunakan untuk membuat sol-sol logam atau koloid logam. Logam yang akan dijadikan koloid digunakan sebagai elektrode yang dicelupkan dalam medium pendispersi. Cara busur Bredig merupakan gabungan antara cara dispersi dan kondensasi. Logam-logam yang dapat membentuk sol dengan cara ini adalah platina, emas, dan perak. Contohnya, tanah lempung pecah menjadi partikel-partikel berukuran koloid jika ditambah natrium hidroksida dan akan menjadi koloid jika didispersikan ke dalam air. Sol aluminium hidroksida AlOH3 dibuat dengan cara menambahkan HCl encer sedikit pada endapan AlOH3. 3. Sol FeOH3 dibuat dengan cara menambahkan FeCl3 pada endapan FeOH3. Sol NiS dapat dibuat dengan cara menambahkan H2S pada endapan NiS. D. Pembuatan koloid dengan cara homogenisasi. Homogenisasi adalah suatu cara yang digunakan untuk membuat suatu zat menjadi homogen dan berukuran partikel koloid. Pembuatan koloid jenis emulsi dapat dilakukan dengan menggunakan mesin penghomogen, misal sampai berukuran koloid. Cara ini digunakan pada pembuatan susu dengan menggunakan mesin homogenisasi. Demikianlah pemaparan pembuatan koloid pada penyampaian berikut ini. Semoga bermanfaat dan bisa menambah kualitas pemahaman dalam pembelajaran kimia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalam. Contoh, emulsi obat di pabrik obat dilakukan dengan proses homogenisasi. Pembuatan susu kental manis yang bebas kasein dilakukan dengan mencampurkan serbuk susu skim ke dalam air dengan menggunakan mesin homogenisasi. 5. Cara dispersi dalam gas. Pada prinsipnya, cara ini dilakukan dengan menyemprotkan cairan melalui atomizer. Menggunakan sprayer pada pembuatan koloid tipe aerosol, misalnya obat asma, semprot, hairspray, dan parfum. Berikutnya adalah pembuatan koloid dengan metode kondensasi. Dalam kehidupan sehari-hari, koloid dalam keadaan bercampur dengan zat lain atau belum dalam keadaan murni. Terdapat 3 cara untuk memurnikan koloid, yaitu dialisis, ultrafiltrasi, dan elektroforesis. Pada ultrafiltrasi, diameter partikel koloid lebih kecil daripada partikel suspensi, sehingga koloid tidak dapat disaring menggunakan kertas saring biasa. Koloid dapat disaring menggunakan kertas saring yang berpori halus. Untuk memperkecil pori, kertas saring dicelupkan ke dalam kolodian, misalnya selofan. Demikianlah penyampaian materi cara pembuatan koloid ini. Semoga bermanfaat bagi pemirsa pecinta kimia sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalam.